Strawberry cake dengan frosting keju yang dijamin rasanya enak, teksturnya lembut, serta krimnya yang sangat-sangat enak. Krim ini adalah yang paling populer dan paling sering saya gunakan. Sebelumnya sudah pernah saya buat untuk pandan, coklat, serta pernah juga untuk brownies. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, kemudian 150 gram gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk, boleh menggunakan pasta vanila, gunakan setengah sendok teh. Terakhir masukkan SP, boleh menggunakan TBM atau valet, ini takarannya adalah setengah sendok teh. Keempat bahan ini kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah ke tinggi kurang lebih selama 3-5 menit. Sesuaikan saja dengan mixer masing-masing, sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer. Sisihkan saja mixernya, lanjut ini kita aduk menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu, saya gunakan yang protein sedang sebanyak 150 gram. Ini saya masukkan semuanya saja, sebelumnya sudah diayak. Jika tepungnya buka kemasan, tidak apa-apa, tidak perlu diayak. Lanjut ini kita aduk sampai merata. Jika sudah rata, tambahkan sebanyak 70 ml susu cair full cream. Kemudian ini diaduk lagi sampai merata. Jika sudah selesai, tambahkan 70 ml minyak sayur. Boleh menggunakan margarin yang dilelehkan sebelumnya. Dan ini kita aduk sampai benar-benar merata. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar hasil dari strawberry cake-nya nanti sempurna. Lakukan teknik aduk balik atau aduk lipat agar pencampurannya benar-benar merata. Jika sudah selesai, kita masukkan 1 sendok teh pasta strawberry. Ini diaduk rata sekali lagi. Setelah selesai, bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar mudah saat nanti memasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Seperti ini ya hasilnya. Nah, lanjut akan kita masukkan ke dalam cup tin wall bulat ukuran 200 ml. Ini sudah saya siapkan sebanyak 12 cup. Biasanya satu resep ini menghasilkan 12 cup. Jika ingin hasilnya sama rata, maka bisa ditimbang. Kurang lebih ini setiap cup takarannya adalah 50 gram. Masukkan adonan ke dalam cup, kemudian dihentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua ya. Jadi dapat 12 cup dengan 1 bonus cup kecil. Yang di cup kecil ini akan saya jadikan nanti sebagai topping. Lanjut ini kita kukus dengan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Masukkan cup-cup berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, ini hasilnya dan sudah matang ya, bisa dikeluarkan dari dalam kukusan. Lanjutkan kukus sisa adonan sampai selesai. Ini sudah selesai semuanya, kita tunggu hangat dulu ya, baru kita beri krim. Sambil menunggu, kita haluskan dulu cake yang ada pada cup kecil dengan cara menggunakan garpu seperti ini, kita jadikan remahan. Nah, ini mudah sekali ya. Oke, setelah selesai sisihkan. Selanjutnya kita akan oles frosting keju atau cheese frosting pada permukaan cake strawberry. Ini sudah sangat sering saya buat, jadi silahkan cek resepnya pada kolom deskripsi, sudah ada linknya. Setelah selesai dioles, kita ratakan dengan sendok seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan untuk memberi cheese frosting ini ya, tidak perlu banyak-banyak karena sedikit saja rasanya sudah enak. Apalagi ini untuk dijual, jadi kita usahakan agar dengan modal sekecil-kecilnya dapat penghasilan atau untung yang besar. Setelah selesai, sudah bisa ditaburi dengan remahan cake strawberry tadi. Ini bisa ditambahkan sebanyak setengah sendok makan saja. Bisa juga ditambahkan topping berupa parutan keju atau ingin menambahkan topping yang lain, opsional ya.
Nah, ini dia hasilnya. Strawberry cake with cheese frosting sudah jadi, sudah siap untuk dipromosikan atau untuk dinikmati. Ini juga enak disajikan dalam keadaan hangat ataupun dalam keadaan dingin. Nah, seperti apa ya kira-kira rasanya? Yuk langsung saja kita review. Untuk penampilannya ini cantik banget dan modalnya juga murah meriah, bahkan toppingnya pun kita kreasikan sendiri. Untuk teksturnya ini dijamin lembut banget. Bismillah. Rasanya enak, manisnya ini pas banget ya, nggak kemanisan. Untuk krimnya juga dipadukan dengan cake strawberry ini sangat-sangat cocok. Pokoknya ini dijamin teksturnya paling lembut. Ada beberapa resep yang sering saya buat dan resep inilah yang paling best seller. Rainbow cake dengan frosting keju yang rasanya enak, manis, creamy, pokoknya lengkap deh. Rainbow cake ini enak banget dinikmati saat dingin ataupun hangat. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Siapkan 3 butir telur, kemudian 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, serta 1/4 sendok teh vanili bubuk. Jika ingin menggunakan vanila pasta juga bisa gunakan setengah sendok teh. Lanjut ini kita mix dengan kecepatan dari rendah ke yang tinggi, kurang lebih selama 3-5 menit, sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Ini kita mix sampai putih, kental, dan berjejak. Jika sudah, bisa dimatikan dulu mixernya dan disisihkan. Ratakan adonan menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram, boleh menggunakan tepung terigu protein sedang. Masukkan secara bertahap 2-3 tahap agar pencampurannya merata. Lanjut ini diaduk secara perlahan. Tambahkan lagi sisa tepung, kemudian diaduk sekali lagi. Kali ini saya tambahkan tepung dalam 3 tahap dan di tahap yang ketiga saya selingi dengan menambahkan susu cair full cream sebanyak 70 ml. Jadi pencampurannya bisa lebih merata dan adonan tidak terlalu padat. Lanjut ini diaduk-aduk sampai merata. Setelah selesai bisa ditambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 70 ml. Bisa diganti dengan margarin yang dilelehkan sebelumnya dengan takaran yang sama. Lanjut ini diaduk-aduk sekali lagi menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, atau bisa juga dengan memutus adonan di tengah. Intinya adonan ini tercampur merata dan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Jika sudah benar-benar tercampur merata, ini akan kita bagi menjadi 5 bagian sama banyak. Setelah ditimbang, berat adonan ini adalah 600 gram. Berarti per warna atau per wadah akan mendapatkan 120 gram. Sebaiknya gunakan timbangan ya, agar nanti hasilnya nyaris sama karena ini adalah untuk dijual. Selanjutnya, kelima bagian ini akan kita beri warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Saya tidak memberikan pasta ya, agar tidak ada rasa pada setiap warna. Jadi untuk rasanya ini adalah rasa vanila dengan warna yang bermacam-macam. Oke, ini kita aduk dulu ya warna merahnya, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lanjut ini siap untuk kita masukkan ke dalam cup. Saya gunakan cup bulat tin wall ukuran 200 ml. Satu resep ini biasanya menghasilkan 12 cup. Jadi caranya ini kita sendokin satu persatu ke dalam cup. Saya mulai dengan warna ungu. Untuk memasukkan adonan ke dalam cup kita harus hati-hati dan harus bersabar. Lanjut timpa dengan warna biru, seterusnya ditimpa dengan warna hijau, kuning, dan merah. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jika ditimbang beratnya adalah 50 gram. Saya ulangi sekali lagi ya, seperti ini caranya. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Kurang lebih seperti ini sudah selesai. Kita bisa hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum dikukus. Adonan ini menghasilkan 12 cup plus 1 bonus cup kecil. Akan saya jadikan nanti sebagai topping. Lanjut ini kita kukus dengan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini kukusannya sudah beruap banyak dan siap untuk digunakan. Masukkan cup berisi adonan dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Cukup gunakan api sedang cenderung kecil agar hasilnya sempurna dan matangnya merata perlahan. Ini hasilnya setelah 15 menit dikukus, hasilnya benar-benar mengembang sempurna dan bisa kita keluarkan dari dalam kukusan.
Lanjut, kukus sisa adonan yang masih ada. Nah, ini sudah selesai semua ya. Kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita beri topping berupa frosting keju. Setelah dingin, ini sudah bisa kita beri frosting keju. Untuk frosting kejunya bisa cek pada kolom deskripsi, sudah ada keterangan link pembuatannya. Ini adalah frosting keju yang enak, creamy, buatnya gampang dan bahannya juga sedikit. Lanjut, tambahkan di atas semua permukaan cake. Untuk frosting keju ini sudah sering saya gunakan di beberapa cake sebelumnya, seperti rasa pandan, coklat, dan juga rasa stroberi. Bisa cek juga ya nanti di kolom deskripsi. Ini cocok sebenarnya untuk cake jenis apa saja. Rasanya enak, manis dan creamy-nya ini pas, jadi nggak bikin enek. Kemudian ratakan menggunakan sendok seperti pada video. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Sudah bisa kita beri topping. Kali ini topping yang akan saya berikan adalah remahan cake serta parutan keju. Sebelumnya kita haluskan dulu cake yang ada di cup kecil tadi. Nah, ini cukup mudah, gunakan garpu saja seperti ini. Jika sudah selesai bisa kita gunakan. Tambahkan secukupnya di atas permukaan cake. Tambahkan juga parutan keju kurang lebih sebanyak setengah sendok makan. Nah, jika sudah selesai, siap untuk dipromosikan. Bisa disimpan dulu di dalam kulkas atau mau langsung dinikmati. Ini dinikmati dingin ataupun hangat, sama saja, sama-sama enak. Langsung saja ya, kita review bagaimana rasanya. Saya ambil satu dulu karena saya pecinta keju, saya ambil yang topping keju. Saat disendokin seperti ini, berasa ini cake-nya lembut banget, warnanya juga cantik, tidak terlalu pekat ya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya juga lembut, dan paduan antara cake dengan frosting keju ini cocok banget. Pokoknya ini nggak terlalu manis, nggak bikin enek, serta pas di lidah. Nah, menarik bukan? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga suka dan semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya dan wassalamualaikum.